Nah oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi template sheet untuk metode dari FCDST. Dan sebelum itu saya mau berterima kasih buat kalian para investor yang sudah memesan ebook dari ProfitWise. Jadi kita langsung saja masuk ke tutorial atau cara untuk mengisi template sheet. Kita akan mulai dulu dari Google Sheet yang kalian dapatkan. Nah untuk Google Sheet sendiri kalian akan dapatkan bentukan seperti ini yang bernama template future value. Di sini saya menyontohkan BMRI. Kalian juga yang menjadi banyak contoh untuk diisi dari dalam ebooknya ya. Untuk kolom-kolom yang berwarna putih seperti ini, berarti kalian investor perlu mengisinya secara mandiri ya. Dimana nih seperti yang saya tuliskan di sini, dimana ini isi mandiri, dan untuk yang berwarna seperti ini itu adalah rumus yang akan di-generate langsung dari data yang kalian masukkan. Dimana untuk rumus-rumusnya pun bisa kalian lihat seperti rumus ini, apa saja yang diambil dan berbagai macam segalanya. Nah yuk kita mulai langsung mengisi contoh untuk BMRI. Dan perlu diingat ya, di sini saya menggunakan contoh laporan keuangan yaitu di kuartal 1 tahun 2024. Jika disesuaikan dengan di ebook, kita menggunakan third party yang bernama Yahoo Finance. Yang kalau kita ikuti step by stepnya, maka akan langsung keluar tampilan Bank Mandiri seperti ini yang bisa kalian lihat. Nah, contoh untuk kuartal 1 2024, berarti data yang kita gunakan adalah kita masuk dulu ke data quarterly ya, karena untuk Mandiri sendiri sebenarnya sudah keluar data terbaru yaitu annual atau laporan tahunan 2024. Kita masuk ke quarterly, dan karena itu adalah Q1 yang berarti kuartal pertama, maka yang perlu kalian perhatikan adalah kuartal pertama dari tiap tahun yang berarti biasanya di bulan Maret atau bulan ketiga. Makanya data yang kita ambil adalah data yang dari sini nih, yang bulan 3 seperti ini. Lalu apa saja data yang kita butuhkan? Nah, kita kembali lagi ke template ini. Oh, pertama kita membutuhkan data shares dulu ya, atau ini data saham yang beredar. Jadi untuk dari Yahoo Finance, kalian bisa cek ke bagian balance sheet. Nah, ini shared issue. Nih, kalian bisa melihat data pada tahun kuartal pertama di sini adanya di 93333. Berarti kita masukkan saja datanya ke sini di 93333 ya, sama persis. Lagi-lagi untuk ini, oh ya perlu dipahami ya, untuk data-data yang ada template ini kita menggunakannya in million atau dalam jutaan, yang berarti jika kita lihat data di sini sebesar 9333333 plus lagi, yang berarti ini sekitar 93 juta. Tapi jangan lupa jika kita melihat di Yahoo Finance ini data-datanya juga in thousand, yang berarti dalam ribuan. Nah kalau kita ambil dalam jutaan, berarti dalam 1000 ini hilang dan 1000 di belakang juga hilang. Makanya kita hanya ambil 93,33 nya saja. Terserah nih kalian mau masang 3,3 belakangnya atau enggak, seperti apa terserah kalian. Dan makanya kita ambil datanya di sini. Lalu untuk last price-nya, sebenarnya karena saya contohkan ketika waktu itu harga Mandiri di 6.400 seperti yang bisa dilihat di sini 6.400, maka saya masukkan saja last price-nya berapa. Nah, buat kalian yang mungkin baru masuk ke datanya sekarang, kalian bisa masukkan data Mandiri pada saat hari ini atau mungkin real time di hari yang berjalan saja. Next kita masuk untuk mengisi pendapatan. Di mana untuk pendapatan sendiri dari bagian Yahoo Finance kita kembali ke income statement, atau ini adalah laba rugi untuk bahasa Indonesianya. Nah, karena kita tadi masuknya laporan Q1 atau kuartal pertama, kita melihatnya di total revenue atau pendapatan itu seperti revenue, sales, omset, semuanya itu masuknya di revenue ini. Dan kita masuk di 32 miliar sekian, yang berarti kalau ini lagi-lagi dalam ribuan, maka ini angkanya sebesar 32 triliun. Tapi karena kita in million, kita hanya ambil bagian 32263.076 saja. Makanya jika dilihat di sini, nah, Kenapa dapat angka 129052? Karena data yang tadi kita gunakan itu adalah data Q1. Maka kita perlu menggunakan rumus ini nih. Kalau datanya kita masih Q1, maka kita ambil Q1 dikali 4 per 1, atau sama aja Q1 dikali 4 untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Kenapa kita mengalikan 4 di sini? Karena metode yang saya gunakan adalah saya menyetahunkan data laporan keuangan agar lebih relevan dan bisa terprediksi untuk next saham di masa depannya. Contoh berarti kita masukkan 4 dikali tadi angkanya di 32263.076. Oke. Kita masukkan. Oh, ini pakai koma ya. Kita pakai titik. Nah, langsung masukkan aja. Nah, angkanya sama seperti sebelumnya kan, di 129 sekian. Lalu untuk profit yang kedua, kita kembali lagi ke sini, dan untuk profit itu di net income. Nah, kita masukkan di angka lagi karena 3 ini kita masukkannya di 12.702.178. Ya, kurang lebih hasilnya pasti akan sama seperti ini. Kita masukkan 12.178 702.178 dikali 4. Oke, kan 12.702.178 dikali 4. Nah,
pas angkanya di sini. Nah, mungkin akan banyak nih dari kayak investor yang ketika menonton video ini mungkin sudah keluar annual 2024 atau bahkan masih Q3 2024. Seperti contoh untuk Mandiri ini, bahkan kita sudah mendapatkan nih 12/31 2024 yang berarti kita sudah mendapatkan angka paling baru atau laporan keuangan yang terbaru. Jika sudah keluar yang 2024 seperti ini, kita lihat aja langsung data annual dan kita langsung masukkan saja angka yang di sini tanpa perlu mengalihkan apa-apa lagi karena ini sudah data annual yang bisa kita lihat. Nah, yang ternyata data annualnya lebih besar kan dari prediksi kita kita ketika kita menggunakan Q1 yang berarti ternyata fundamental Bank Mandiri ini lebih baik daripada prediksi awal kita. Makanya kita mengalihkan 4 atau menyetahunkan tiap kuartal itu agar lebih konservatif saja dalam prediksi dari angka sahamnya. Nah, lalu bagaimana jika kita mendapatkannya masih Q3 atau kuartal 3 yang baik lagi karena ini contohnya mungkin Mandiri itu masih sudah annual, kita contoh deh pakai PTBA. Nah, PTBA di sini masih 2023 untuk annual yang berarti kita butuh ya untuk mencarinya masih di 2024 dan kita lewat ke quarterly. Nah, ini dia masih 9 2024 yang berarti ini masih kuartal ketiga. Dan bagaimana jika penghitungan kuartal ketiga? Maka kita akan menggunakan rumus Q3 ini dimana kita akan menjumlahkan Q1, Q2, Q3 dikalikan 4/3. Yang berarti kurang lebih nanti hitungannya ini ditambahkan ini dimana ini masih 2024 semuanya. Lalu kalian kalikan 4 dan bagi 3 untuk menyetahunkan data yang dimiliki. Nah, kita kembali lagi ke Bank Mandiri atau BMRI yang tadi dimana kita akan lanjutkan untuk mengisi ya benar equity atau ekuitasnya. Oke, kita untuk masuk ke ekuitas kita akan masuk ke balance sheet atau neraca keuangan dalam bahasa Indonesianya. Dan lagi-lagi karena untuk Mandiri dan karena sebelumnya kita menggunakan data kuartal 1 maka kita masuk ke quarterly lagi untuk melihat data untuk data ekuitas kita perlu melihat total equity gross ini. Langsung saja kita ambil di Q3 yang berarti di 268. Nah, sekian. Nah, kita lihat datanya ya persis sama. Dan dari sini jika datanya sudah lengkap, maka kalian bisa langsung mendapatkan beberapa formula yang diambil dari data-data ini. Nah, lalu selanjutnya data yang perlu kita isi adalah ROE dalam 5 tahun, EPS growth, dan yang lain-lain segala macam ini. Untuk bagian ini sebenarnya dua cara sih. Pertama, kalian bisa langsung melihat datanya dari data Reuters seperti yang terlihat dalam ebook. Atau kedua, kalian bisa menghitung sendiri secara manual. Yang sejujurnya untuk saya sendiri, saya lebih senang menghitung manual ya daripada data langsung jadi seperti dari Reuters. Tapi kita akan ambil yang paling mudah untuk mensimplify yaitu dari data Reuters. Kita masuk ke website Reuters-nya. Oke, kita contoh. Untuk BMRI. Nah, BMRI kita masuk ke key metricnya ya di bagian sini. Lalu untuk melihat ROE growth dalam 5 tahun kita bisa masuk ke manajemen effectiveness. Nah, di sini kita bisa mendapatkan return on average equity 5 tahun di 17,44. Nah, mungkin buat yang bingung kok angkanya beda sih dari yang saya dapatkan di sini. Karena untuk data yang kalian lihat di sini, itu saya generate-nya ketika masih kuartal 1 2024 dan untuk data dari Reuters ini itu sudah data paling update di data laporan keuangan tahunan 2024 yang paling baru. Jadi datanya pasti akan terupdate tiap kuartalan. Lalu selain ini pula kalian membutuhkan EPS growth lalu dalam 5 tahun, sales growth, SPS growth, atau sales growth ya ini sama aja di bagian sini. Dan masuk 5 tahun. Oke, di sini kita masuk ke bagian growth-nya. Nah, di sini langsung dapatkan beberapa datanya. Dimana untuk kita ambil dari EPS dulu ya. EPS growth annual dan 5 tahun, kita bisa langsung ke sini. EPS growth 5 tahun di 1521 dan EPS growth untuk annual karena di sini tidak ada kata annual, kalian bisa menggunakan EPS growth TTM YOY. Nah, ini berarti yang ini bisa dibilang EPS growth dalam 1 tahun terakhir kurang lebih seperti ini yang berarti jika dilihat dari datanya EPS dari Mandiri ada pengurangan sebesar minus 17,64%. Nah, lalu bagaimana dengan SPS growth? Karena kok SPS growth lihat nggak ada ya? Nah, karena SPS ini dasarnya adalah sales atau revenue, maka kita bisa menggunakan data revenue growth-nya, di mana untuk SPS 5 tahun kita bisa menggunakan ini, dan untuk revenue untuk annual kita juga bisa menggunakan ini. Yang berarti untuk dari sini semua data sudah bisa kita generate langsung. Yang berarti tinggal beberapa data lagi seperti ini, dividend payout ratio, lalu juga ada average
average PBV, PER, dan juga PSR. Untuk ini biasanya saya menggunakan aplikasi atau mungkin website juga ada sih yang bernama TradingView. Yang bernama TradingView ini mungkin buat para trader tahu banget ya, karena ini aplikasi untuk melihat chart seperti yang bisa dilihat di layar ini. Mungkin kalau kalian yang menggunakan website, tinggal langsung ketik aja lah TradingView BMRI Finansial, akan langsung keluar. Dan mungkin kalau dari aplikasinya kita bisa masuk ke bagian BMRI ini lalu klik di bagian Financials. Nah, sebenarnya buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan TradingView juga, untuk data-data seperti shares, pendapatan, profit, equity ini semuanya bisa didapatkan juga dari TradingView. Contoh, berapa sih share isu atau saham yang beredar dari Bank Mandiri, di mana kita lihat di Desember 2024 kita juga mendapatkan angka yang sama di 93,33 miliar ini. Yang enaknya karena ini dalam bilion, kita tinggal mengalihkan 1000 aja untuk mengisinya di bagian sini dan akan mendapatkan angka yang persis sama. Dan untuk pendapatan, profit, ekuitas juga kan bisa masuk ke statement dan juga ke annual yang karena ternyata sudah diupdate juga untuk bagian dari TradingView. Kalian bisa mendapatkan total revenue-nya, kalian juga bisa ini untuk masukkan revenue, juga untuk bagian profitnya kan bisa masukkan net income juga sama, dan langsung ambil datanya juga semua ada di sini. Ya lagi-lagi sesuai preferensi, apakah lebih enak Yahoo Finance atau kalian juga lebih enak TradingView, itu terserah, baik lagi ke investor masing-masing. Ini udah lengkap ya, ada cash flow, ada balance sheet yang bisa kalian lihat satu-satu. Tapi kita lanjut dulu tadi ke bagian DPR atau dividend payout ratio. Untuk dividend payout ratio ini sebenarnya digunakan untuk memprediksi kira-kira berapa ya dividen yang akan dibagikan oleh emiten di tahun depan yang diambil dari jumlah profit yang didapatkan. Berarti contoh kita ambil dividen payout ratio-nya ada di bagian dividen sini. Dan nah, ini dia payout ratio. Kita bisa menggunakan data yang ada di sini. Duh, kok jadi biru. Nah, ada di sini dan kita hitung aja bebas nih. Biasanya minimal sih saya ngambil 5 tahun ya, tetapi kalau data lebih banyak justru lebih baik karena deviasinya akan semakin kecil dengan banyaknya data yang ada. Nah, dari situ kalian tinggal menambahkan aja semuanya, 60 tambah sekian sekian dijumlahkan dibagi total tahunnya, yang berarti ini 1 2 3 4 5 6 bagi 6. Kalian akan dapatkan dividen payout ratio dan langsung masukkan saja datanya ke sini. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan berapa sih kemungkinan dividen yang akan dibagikan oleh Mandiri di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya yang di sini dapatkan angka sekitar 290 atau 300, yang berarti kurang lebih yieldnya di 4,6%-an. Nah, mungkin buat bingung, kok ini 2024 belum ada padahal sekarang 2025. Yang seperti yang saya bilang ya, untuk dividen ini diambil payout ratio-nya dari profit yang beres di tahun sebelumnya. Yang berarti di tahun 2024 ini sebenarnya kita mendapatkan angka dividen yang di sini nih, di mana 2024 kemarin kita mendapatkan dividen per share-nya sebesar Rp353, dan itu pun diambil dari ternyata payout ratio 60%. Yang lagi-lagi 60% ini dari profit Bank Mandiri di tahun 2023, atau juga kita kembali ke sini 2023. Nah, ini itu dividennya yang dibagikan sebesar 60% dari 55 triliun. Nah, itulah cara untuk menghitungnya. Next, kita masuk cara untuk menghitung bagian average PBV, PER, dan juga PSR. Yang ini juga sebenarnya caranya sama dengan tadi sebelumnya, dimana kita kembali ke TradingView, ke statistik juga, kita pilih ke annual. Nah, di sini ada nih price to earning ratio, lalu juga ada price to sales ratio dan price to book ratio. Yaudahlah, dari situ kita langsung tambahkan aja semuanya, lalu dibagi dengan jumlah angkanya. Dan tapi mungkin note sedikit ya, kalian jangan ambil data current ini yang paling kanan, karena data current ini sebenarnya sudah kita hitung mandiri juga di bagian per sini nih. Ini sudah data current kita sekarang dari last price dibandingkan dengan EPS. Nah, jadi untuk data yang diambil itu hanya data-data dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini data sejarah ya yang kita butuhkan sebagai pendataan. Ini jumlahin semua ini, karena total ada 7 berarti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena total ada 7 berarti kalian bagi 7. Untuk PSR, price to sales ratio pun sama, untuk PBV pun sama, price to book ratio diambil dari sini. Nah, sebenarnya buat kalian juga nih yang pingin ngambil data ROE, di sini kan tadi kita menggunakan Reuters untuk pengambilan datanya, dan di sini sebenarnya kita bisa menggunakannya dari TradingView yang sebenarnya saya lebih suka juga. Karena untuk Reuters bisa cuma 5 tahun tadi terakhir, dan untuk TradingView bisa lebih banyak, yang caranya pun sama seperti barusan.
Kita ambil ke profitability ratio, ke return on equity. Nah, ini juga persennya sudah sama. Udah deh, kita tinggal bagi semuanya. Kita tinggal ambil rata-rata, jumlahin semua, dan kita bagi jumlahnya. Yang berarti tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. 7 tahun, kalian bisa langsung mendapatkan data lebih banyak dibandingkan 5 tahun. Yang baik lagi, semakin banyak data akan semakin baiknya. Nah, jika sudah selesai, maka udah kalian akan langsung mendapatkan potensi akumulasi dari bagian sini ya. Ini pun masih 2024 karena kita mulainya di tahun 2024. Nah, jadi itulah cara pengisian untuk template future value dari metode FCDST. Buat kalian yang masih ada kebingungan dikit atau mungkin ada beberapa yang mau didiskusikan, bisa langsung ke WhatsApp atau DM di Instagram @gadifaza. Lagi-lagi sekali lagi terima kasih dan semoga dapat berinvestasi dengan lebih tenang.